Hai, balik lagi sama kita, aku Ayunda Taya dan aku Alfi Diatmoko di Items Informasi ke teman-teman milenial. Hanya di Mata Indonesia TV, matanya Indonesia. Nah, untuk episode kali ini iya, horor nggak? Horor kan? Nah. Kaget dah, karena hal-hal seperti itu, ya kan, bisa bikin kaget. Apalagi kita ngebahas tentang hal-hal yang horor, guys. Jadi aku harus mempersiapkan mental ke depannya ya, dimulai dari ini. Memang ya. harus begitu. Emang jump scare tuh di mana-mana. Nah, sebenarnya itu Alfi yang ngapa-ngapain aku juga kaget sih. Itu tuh aku yang paling benci dari film horor tuh adalah jump scare-nya. Makanya aku tuh kalau diajakin kayak misalkan ke nonton film tapi diajakin nonton film horor, aku nggak mau. Karena takut malu-maluin, apalagi depan gebetannya. Oh enggak, karena setiap hari ngeliat kaca aja udah horor gitu. Jadi B aja. Okay. Justru itu, kita ngeliat horor yang lain, udah biasa gitu lihat muka sendiri kan. Kita lihat muka orang kalau nonton horor kan. Tapi ntar kayak reunian gitu, itu kawan-kawanku. Bisa banget ya. Iya, hal-hal horor tuh banyak itu banget. Itu jump scare-nya yang dia yang takut ngeliat ke Alfi. Loh. Balik lagi dia nggak ada makhluknya di samping saya gitu kan. Kok horornya depan layar bukan belakang layar. Iya. Tahu yang horor lagi itu apa? Apa tuh? Ketika dia bilang kita temenan aja. Aduh. Horor. Sama horornya ketika dia bilang kamu terlalu baik buat aku. Aduh. Atau ketika kita ngajak makan di scene doang. Aduh. Atau ditenggelamin sekalian. Itu horor sih. Kita nggak pernah dianggap ada. Itu yang paling serem sih. Kalau horor versi. Tapi kita nggak mau bahas horor itu ya. Itu beda cerita ya. Banyak. Iya, horor kali ini kita mau bahas di film. Terus di cerita-cerita, kan sekarang udah banyak ya orang membagikan kisah horornya, nggak cuma di ngobrol gitu aja, ada yang nge-share di Twitter, ada yang buat podcast, ada yang buat YouTube channel. Benar banget. Gitu. Nah, ini kebetulan ada salah satu yang nulis nih di media sosial tentang ini cerita horor yang judulnya Ikut Sholat. Ada yang pernah dengar? Pernah denger filmnya yang... Filmnya, tapi ini aku pengen ceritain dulu nih basicnya. Jadi ada orang, panggil aja. Kita minta penonton buat siap-siap dulu kan, takut ada jump scare lagi kayak tadi tidak. Kan. Bahkan aku standby gini aja mereka udah kayak... Iya makanya, gitu. siap-siap ya. Oke, lanjut. Jadi ada cerita nih, anggap aja, kita panggil aja si A ya kan. Iya, oke, jadi si A ini... tiba-tiba terbangun di tengah malam, jam 11 malam, dia tuh lupa untuk sholat isya. Oh, berarti dibangunin malaikat ya? Oh, bisa jadi. Iya, belum itu. Kamu lanjut tidur ya? Gitu ya? Iya. Baik sekali. Nggak boleh komedi. Atau dia ini, kebelet tipis. Oh iya, bisa jadi. Terus keinget juga. Iya. Jadi dia bangun jam 11 malam, kurang lebih. Nah, dia... pengen sholat isya karena dia lupa ya kan, dia ambil wudhu. Tapi saat dia sholat ya kan, ketika di rakaat ketiga itu dia dengar kayak ada orang yang ikut sholat juga di belakangnya. Iya. Biasanya kalau mau ikut sholat ngetap gitu kan. Ngetap, iya. Kalau hantu yang ngetap itu horor, tiba-tiba tidak ada. Siapa kan? Terus? Iya. Ternyata saat dia menyadari, jangan ketawa dong, tidak ada ini. Aduh, itu horornya di situ. Serem banget sih. Iya, kamu horor nggak sih kalau kamu tahu kamu kan lagi sholat sendiri, tiba-tiba ada orang lagi syahadat gitu kan, lagi baca-baca juga. Kenceng lagi. Ngeri banget sih. Ngeri ya? Iya. Nah itu makanya tapi kebetulan terinspirasi dari situ. Temen aku tuh pernah cerita yang mirip gitu. Cuma bedanya pas dia salam baru muncul mukanya. Itu lebih takut lagi. Jadi emang selama dia katanya pas dia sholat itu merinding gitu. Kok feelingnya gak enak ya, ini ada apa ya gitu. Tapi dia tetap sholat. Pas salam ya di situ. Lo gitu ya? Iya, gue tadi ngobrol sama lo. Itu serem banget sih. Tapi kamu bener dari cerita tadi tuh dibuat filmnya. Nah, nama filmnya itu adalah Makmum ya. Iya, sama Titi Kamal ya. Iya, itu emang serem banget sih. Dan
mulai banyak juga film Indonesia yang adegan horor itu ada adegan sholat, makanya kadang tuh kesel nontonnya. Ini maksudnya tuh apa gitu? Iya, itu malah membuat orang kalau kita nanti sholat tiba-tiba ada ini Iya, lagi ya. jadinya tuh sampai aku tuh kalau misalnya sholat tuh nggak mau di tempat yang ada kolongnya. Gitu. Jadi aku suka kayak tiba-tiba takut, biar kalau sujud tuh kalau gini kayak nggak ada kolong gitu kan. Kalau ada kolongnya tuh gitu, jadi lama banget sujudnya untuk mastiin Iya, gitu. tenang aja guys, aku tidak ada kok di kolong-kolong kamar kalian, jadi tidak usah takut. Oke. Disclaimer ya. Tuh, yang paling bahaya nggak ada, jadi kalian nggak perlu takut. Tapi kalau Suni pernah mengalami hal-hal mistis seperti itu, horor? Dulu kecil tuh pernah bisa diliatin gitu. Cuman semenjak puber udah nggak pernah lihat lagi. Oh gitu. Jadi dulu aku pernah ada homestay gitu di sekolah. Aku homestay tuh di desa di mana ya waktu itu? Kalau nggak salah di Desa Kediri. KKN. Oh bukan. Sama-sama di Jawa sih, cuma namanya Oke. bukan KKN. Di mana ya? Kalau nggak salah di Jogja apa di Kediri lupa. Oh di Jogja. Nah kebetulan lokasi kita tinggal sama lokasi kita belajar itu beda. Jadi misalnya aku tinggalnya tuh di rumah aku sendiri, tapi aku belajarnya di rumah kakak gitu. Jadi Oke. emang switch aja. Kebetulan rumah kakak tuh jauh di hutan. Jadi kayak kita semua di sini, rumah kakak di sana gitu. Sementara waktu pembelajaran tuh malam-malam. Jadi maghrib kita berangkat ke sana, udah kelar pembelajaran pada main center kan. Feeling aku nggak enak. Terus habis itu ada yang main center sampai akhirnya ke pojokan pohon gitu. Aku ikutin senternya pas gini masih ada cahayanya berdiri melotot kan. Di situ aku cuma bisa diem, aku sampai nggak bisa gerak kan. Terus semua kayak langsung panik. Kenapa gitu. Aku sampai digerak-gerakin. Terus aku bener-bener kayak hampir pingsan. Cuma nggak bisa gerak gitu loh, paham gak sih? Kayak panik tapi karena nggak bisa kamu gerak. lagi kayak shock. froze aja gitu. Shock. Iya, terus teman-teman aku ikut panik sampai lempar payung, lempar apa semua masuk tapi ninggalin aku. Emang lagi ini hujan? Enggak, cuman emang kita selalu in case payung gitu loh. Oh gitu, iya, gitu pada mainan center, buka-bukaan payung gitu malam-malam. Terus semenjak itu acara kita tuh harus selalu didampingin, terus nggak boleh lagi ada acara malam gitu. Jadi semenjak kejadian itu dan taunya pas subuhnya jadi kita kan semua ke masjidnya juga lewatin hutan. Temanku jalannya miring tiba-tiba ke hutan. Nah semenjak itu udah gak ada aktivitas gelap-gelapan lagi. Jadi bisa jadi ya teman kamu tuh saat itu lagi di hack sama lagi sama dianterin, hantu. lagi dianterin, ditemenin ya. Ya jadi berarti yang di situ tuh horornya di hutannya ya. Iya, ya iya sih lokasinya ngeri. Iya. Terus rumah-rumahnya juga berjarak kan. Iya, Jadi susah juga kan minta bantuan kalau kenapa-napa sendiri gitu. Tapi kamu nggak pernah macem-macem kan Gak pernah. di situ? Oke. Temenku yang macem-macem. Jadi aku mungkin diingetinnya laluin aku gitu. Oh gitu. Wah kalau aku sih sempet juga. Sendiri? Sendiri dan Oh, aku iya. memang saat itu salahku juga kan. Oke, Waktu itu oke. aku sempat ada syuting film pendek. Nah di guanya di Bandung namanya Goa Pawon. Oh, Nah, aku itu- taunya gua Belanda. Iya. Satu lingkup kah? Enggak? Ya kurang lebih kayaknya enggak deh. Oh, oke, kayaknya Tapi enggak, ya masih di kirain. sekitar Bandung. Jadi Oke, ini oke. emang guanya terkenal dengan orang-orang purba gitu. Nah, aku saat Orang purba orang-orang dalam tanda kutip nih. Iya, jadi ada Oke. itulah apa monumen-monumennya lah kayak ya kuburan orang-orang purba gitu. Bukan Robi Purba. Oh iya, bukan. Enggak ngira ke sana kok, bukan. enggak ngira ke sana. Jadi Dia merinding nih dia ngomongin. jadi ya saat Wah, aku ada syuting nama aku tuh gue. kebelet kencing. Nah, kita sudah bisa menebak Nah, arahnya nih. iya, aku itulah buang air kecil di Iya. tempat yang mungkin sakral gitu. Iya, Aku tapi kan emang nggak nggak tahu. diingetin sebelumnya? Diinget, lagi kan ada beberapa spot yang aku pengen izin ini kan buang air kecil. Itu nggak boleh. Ya di mana lagi? Terus aku bilang, boleh nggak nih di dalam gua? Ya coba aja di situ. Nah, dalam tapi dia gua. nggak tahu ya. Ya udah. Oh, oke. Iya. Jadi saat itu aku mengalami hal-hal yang horor. Seperti waktu aku tengah malam bangun jam 2, itu aku dengerin kayak Tunggu, ini nginepnya di mana emang? enggak, ini pas aku udah balik. Oh. Udah pulang ke rumahku di sini di Tangerang. Jadi saat aku pulang itu ya udah katanya sih setannya ngikut dari Bandung. Wih. Enak ya dia
gratis tuh naik mobil aku. Bosan di Bandung ya? Iya, ngunjungin. hijrah ke Iya. Tangerang gitu kan. Betul. Rantau. Iya, tapi ya udah dari situ aku dengar kayak bisikan aku lagi tidur. Pokoknya horor banget deh dan aku kayak sleep paralysis gitu, nggak bisa bangun. Tapi di sebelah kananku tuh bisa, kalau yang kiri nggak bisa. Wah, pokoknya horor banget deh. Nah dari situ aku langsung turun ke lantai dasar kan. Aku kayak ke dapur buat minum gitu. Iya. Nah saat di dapur tuh aku nemuin tikus kayak kempot gitu. Kempot tuh apa? Kayak terhisap gitu. Nggak pernah lihat bahkan. Oke. Iya, jadi kayak menyusut gitu, bener. Ada ditunjukin kita malu. Lah ya, kamu kan nggak tahu kempot iya, itu bener, apa bener. istilah anak-anak milenial. Kempot, jadi kempot Iya, gitu kan, oke, karena oke. pipinya bisa kempot gitu. Nggak nyangka bakal ada reka ulang ya. Iya. Spesial buat kalian Iya, loh. jadi tikusnya kempot dan sementara aku punya kucing dan nggak mungkin dia kayak masa makan tikus Ngempotin. pakai Oh, ini oke, kan, iya, pakai benar-benar. sedotan, pakai kempot nggak mungkin. Iya. Udah gitu kucing aku tuh nggak suka tikus ya kan, kayak oke. kucing-kucing bule gitu kan. Kucingnya elit ya, makannya emang sama belagu tikus, ya kan, iya. maunya makan. Salmon. Iya. Tuna. Gue aja Ya udah. jarang makan itu. Ya udah, jadi dari situ udah mulai keanehan. Wah, ya udah, singkat cerita ya udah. Katanya aku emang diikuti gini-gini. Ya udah, tapi Ini udah katanya kata siapa nih? kata orang-orang Yang inilah bisa. yang bisa melihat Oh, lah oke. gitu. Ya udah, tapi akhir tuh aku langsung di treatment lah gitu. Ya sampai sekarang aku so far so good ya kan. Treatmentnya tuh gimana? Kalau boleh detailnya. Karena aku tuh nggak pernah ngeliat treatment langsung. Oh, treatment itu banyak banget caranya, tapi Iya. aku nggak bakal secara detail membahas itu. Doa kah? Secara Ya, garis besar ya, doa. ya. Minum. Ada doa, ya mungkin ada hal-hal yang kayak minum air yang sudah didoakan juga, terus juga kayak dipijit palanya kayak gitu. Tapi masih sakit banget ya? Iya, katanya itu ngangkat makhluknya dari tubuh kita kayak gitu. Enggak, tapi kakaknya nggak ngerasa. Ya aku sih merasa kayak agak lebih plong aja sih kayak gitu, kayak beban kayak. Enggak, tapi selama prosesnya nggak kerasa sakit, nggak kerasa Enggak sih. berantem gitu Enggak, mungkin enggak, jiwanya. enggak. Bahkan aku sempet Badan kayak gue gitu, kayak mengalami di kasur sendiri kayak tidur melayang aja gitu, kayak aku hampir jatuh terus tiba-tiba melek terus udah nggak jatuh tapi aku balik lagi gitu dengan sendirinya. Horor. Aneh banget sih. Iya, dan aku sempet emang ngeliat kayak ada Wow, dua oke. makhluk, satu warna hitam, satu warna putih. Kayak gitu. Nggak itu takut itu yang malaikat? nggak tahu ya Oh, kan. oke, iya. Atau aku halusinasi, who iya, knows bisa ya kan. jadi, bisa jadi. Iya, mungkin untuk kaum non believer ya kan, kalian Iya. bisa cek di Google atau ensiklopedia. Iya, percaya nggak percaya sih Percaya nggak sebenarnya percaya ya. kan. Iya, jadi Gua gimana nggak guys? percaya tapi ngalamin. Bener, kira-kira teman-teman di rumah tuh pernah mengalami kah kayak hal-hal horor seperti itu, dan atau kalian pernah dengar cerita horor lainnya, ya kalian bisa share ya ke Iya, karena sosial media menarik kita. kan. Bener banget. Walaupun mungkin ujung-ujungnya kalian nggak bisa tidur karena baca cerita yang lain, tapi seru sih kalau bacanya Iya. siang-siang, kalau siang-siang. Siang dan rame-rame. Iya, dan ada temennya. Oke, yaudah guys, kita akan balik lagi masih ngebahas soal horor. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Items, informasi ke teman-teman milenial.